I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lestiani Cahyaningrum dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman di sini siapa nih yang sering banget check out barang di aplikasi Orange? Pastinya aku juga dong. Kita semua tentunya sudah sering banget ya melakukan transaksi atau pembelian barang, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau secara online. Dari pembelian yang teman-teman lakukan tadi, tentunya melalui berbagai proses, seperti milih-milih barangnya, milih-milih tokonya yang pasti ada diskonnya, lihat-lihat reviewnya sampai pada proses pemesanan dan pengiriman barang. Nah, proses-proses yang dilalui tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi bisnis, di mana teman-teman melakukan komunikasi di ranah bisnis atau di ranah jual beli. Adapun salah satu bentuk dari komunikasi bisnis adalah korespondensi bisnis. Nah, apa sih korespondensi bisnis ini? Jadi teman-teman, korespondensi bisnis adalah proses komunikasi yang dilakukan antara satu pihak ke pihak lain dengan melalui media surat menyurat di ranah jual beli atau di ranah bisnis. Nah, dalam ilmu administrasi terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam korespondensi bisnis. Di antaranya seperti jenis-jenis surat bisnis, lalu jenis bagian suratnya, kaidah tata bahasa penulisan suratnya, sampai pada jenis lipatan-lipatan surat. Lalu apa sih fungsi dari korespondensi bisnis? Apalagi sudah di era digital seperti ini, apakah surat masih dibutuhkan? Baik teman-teman, dalam ilmu administrasi setidaknya terdapat 7 fungsi dari surat bisnis. Yang pertama, surat sebagai wakil atau duta dari sebuah perusahaan. Yang kedua, surat sebagai alat penyampai informasi seperti surat perkenalan perusahaan, surat permintaan atau surat permohonan. Yang ketiga, surat sebagai bukti tertulis seperti surat perjanjian dan surat kerjasama. Selanjutnya, surat sebagai alat pengingat dan sebagai bukti sejarah seperti surat pendirian usaha. Yang keenam, sebagai pedoman kerja seperti surat perjanjian instruksi kerja. Dan yang ketujuh, sebagai salah satu media promosi bagi pengirim surat. Lalu bagaimana nih dengan proses korespondensi bisnis? Teman-teman, secara sederhana, proses dari korespondensi bisnis ini seperti selayaknya kita chattingan sama pembeli. Namun bedanya dalam korespondensi bisnis menggunakan media surat menyurat dengan tata bahasa yang ditata sedemikian rupa sehingga menunjukkan profesionalisme dari kedua belah pihak. Oke, mungkin perlu banget nih diceritakan secara sederhana bagaimana sih proses dari korespondensi bisnis. Dimulai dari penjual jika ingin merepresentasikan, memperkenalkan perusahaan dan juga produknya kepada calon pembeli, penjual akan mengirimkan yang dinamakan dengan surat perkenalan yang berisi mengenai didirikannya perusahaan, lalu profesionalisme perusahaan dan juga sedikit menggambarkan produk-produk yang mereka jual seperti itu. Lalu calon pembeli jika tertarik dengan surat perkenalan tersebut akan mengirimkan yang dinamakan dengan surat permintaan penawaran yang berisi pembeli ini menginginkan penjual mengirimkan lebih detail lagi mengenai produk-produk yang mereka jual. Lalu jika penjual sudah menerima surat permintaan tersebut akan membalasnya dengan surat yang dinamakan surat penawaran yang berisi mengenai detail mengenai produk-produk yang mereka jual dan juga diskon atau penawaran-penawaran yang lainnya. Lalu jika calon pembeli ini benar-benar tertarik dengan produk yang ada di dalam perusahaan tersebut, maka pembeli akan melayangkan surat pemesanan barang. Lalu penjual akan melayangkan lagi nih surat yang namanya dengan surat konfirmasi pesanan atau mengkonfirmasi kembali produk-produk yang pembeli pesan. Lalu penjual akan memproses pengiriman barang dan juga mengirimkan yang dinamakan dengan surat pengiriman barang dan melampirkan berbagai macam dokumen seperti kwitansi, faktur, surat pengantar barang, daftar rincian barang dan juga surat jalan.
surat pengiriman barang ini berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pembeli bahwa pesanannya itu telah diproses dan dalam perjalanan pengiriman. Lalu jika barang itu telah diterima oleh pembeli akan melakukan cek barang. Apabila terjadi kerusakan atau jumlah barang dipesan itu kurang, pembeli bisa melayangkan yang dinamakan dengan surat komplain kepada penjual. Nah, selain dari bentuk-bentuk surat bisnis, terdapat tata kaidah lain yang harus diperhatikan dalam menulis surat bisnis. Seperti, dalam penulisan surat bisnis haruslah terstruktur dari pembuka, isi, sampai dengan penutup. Tata bahasa yang digunakan haruslah tata bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Dan jangan lupa, sebelum mengirimkan surat bisnis harus dikoreksi atau dibaca ulang terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan. Karena kembali lagi, surat bisnis merupakan wakil atau duta perusahaan, sehingga apa yang dituliskan dalam surat bisnis akan merepresentasikan citra dari sebuah perusahaan. Oke teman-teman, yang terakhir adalah lipatan surat. Terdapat beberapa jenis lipatan surat, diantaranya seperti lipatan baku, lipatan setengah baku, lipatan akordion dan lipatan semi akordion, lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model Prancis sampai dengan lipatan model baron. Nah, di sini aku akan mempraktekkan salah satu jenis dari lipatan surat, yaitu lipatan model standar fold atau lipatan baku. Teman-teman perlu menyiapkan satu surat dengan kop surat seperti ini. Lalu, teman-teman perlu untuk membagi surat menjadi 3 bagian sama besar dan menamainya dengan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Lalu, lipat bagian 3 yang paling bawah ke arah bagian 2 seperti ini. Lalu, lipat bagian 1 ke arah bagian 2 juga seperti ini. Dan rapikan setiap sisinya. Nah, gampang kan? Ini merupakan salah satu jenis dari lipatan surat, yaitu lipatan standar fold atau lipatan baku. Bagi kalian yang ingin menjadi pembisnis muda, harus banget dan wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu korespondensi bisnis ini guna membangun citra perusahaan kalian dengan menggunakan media komunikasi bisnis yang profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.